Baik Bapak Ibu semuanya, kita pintakan kepada guru kita Kiai Haji Maulana Nanang Ishak LCMA. Beliau adalah guru kita di Darul Barakah mengajarkan kitab Hadis Bulughul Maram, dan beliau juga pemimpin pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung dan pendiri sekaligus pimpinan Ma'had Darul Hadis Khadimus Sunnah Bandung. Kepada guru kita Kiai Haji Maulana Nanang Ishak LCMA kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhib Rabbuna wa yarda hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. Yang saya muliakan para alim ulama, Masya Allah yang hadir, para tokoh masyarakat, Kang DKM, nuhun sudah ngundang kami. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia, waktu sudah jam 10. Pembicara sudah banyak. Jadi saya harus bicara apa sekarang? Saya akan bicara tentang ilmu yang biasa saya sampaikan di berbagai majelis, yaitu kajian hadis. Bicara tentang Ramadan, disebut Ramadan karena dia biasanya terjadi di musim terik, makanya disebutnya Ramdha, terik panas. Disebut Ramadan karena sesuatu yang terik panas itu akan membakar. Ramadan akan membakar dosa-dosa manusia beriman yang melaksanakan siam dan qiyam dengan imanan wahtisab. Sejarah Ramadan disampaikan tadi oleh Syekhuna Ghazali damat barakatuh. Bagaimana proses awal mula Ramadan dengan salamatus sadar disampaikan oleh Syekhuna Harun Ar-Rasyid. Tentang rumah tangga asatiz, Masya Allah, tentang tafsirnya, ini luar biasa nih para ulama. Saya kebagian di bab hadis saja.
Bagaimanakah Rasul di bulan Ramadan? Kita bisa lihat dari hadis-hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain bagaimana siam beliau dengan imanan wahtisaban, di mana beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Inti tiga hadis ini adalah barang siapa yang melaksanakan saum, melaksanakan siam, yang kedua melaksanakan qiyam, yang ketiga menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan dengan ihtisab, maka pasti diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Tadi di awal Kiai Haji Harun Ar-Rasyid mengatakan Ramadan dimulai dengan salamatus sadar. Betul ya Pak Kiai? Saya teringat dengan kajian dalam kitab Al-Matjarur Rabih Sayyiduna Al-Imam Ad-Dimyati rahimahullah ta'ala, seorang pakar hadis bermadhab Syafi'i. Dalam kitab beliau Al-Matjarur Rabih, ketika beliau membawakan hadis-hadis tentang malam nisfu Sya'ban dengan sanad-sanad yang minimal hasan atau sahih li ghairihi, karena memiliki syawahid yang banyak dari lebih dari 5 sahabat. Silakan dilihat oleh Anda. Sayyiduna wa habibuna Rasul mengatakan di malam nisfu Sya'ban, innallaha la yattali'u ila jami'i khalqi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Di malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, Allah mengampuni dosa seluruh hamba. Saya potong hadisnya supaya gampang dimengerti. Allah mengampuni dosa seluruh hamba di malam nisfu Sya'ban kecuali satu, musyrik. Kenapa musyrik? Rusak totalnya hati manusia. Dia mencampur adukan antara ketuhanan yang Maha Esa dengan yang lain-lain. Maka tidak ada ampunan buat musyrik. Yang kedua, au musyahin. Di malam nisfu Sya'ban yang tidak akan diampuni Allah adalah orang yang musyahin, bermusuhan tanpa ada perdamaian. Ibu bapak yang mulia, saya berharap sebelum masuk Ramadan, saya, bapak, ibu semua sudah ada dalam kerangka perdamaian dengan siapapun. Bersedia semua insyaallah? Siap tidak? Siap saling memaafkan? Ayo, dimulai dari malam nisfu Sya'ban kita diminta untuk maaf-maafan sebetulnya. Bagaimana Sayyidina Muhammad berpuasa Ramadan? Ajib. Dengan penuh imanan wahtisaban. Melaksanakan sunnah beliau sendiri. Meninggalkan hal-hal yang makruh yang beliau larang. Tentu kalau ini saya jabarkan panjang lebar. Sayyiduna wa habibuna Rasul mengatakan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Barang siapa yang ketika melaksanakan puasa Ramadan dia tidak meninggalkan perkataan dosa, yang kedua dia tidak meninggalkan perbuatan dosa, Allah tidak perlu kepada puasa dia. Allah nggak perlu dia melaksanakan puasa dengan cara tinggalkan makan dan minumnya. Perbuatan dia ini Allah nggak sudi, nggak perlu. Kenapa? Ramadan, puasa Ramadan, di situ terkandung segala bentuk kemaksiatan, dosa dan lain-lain. Selesai tentang Ramadan. Kita bicara tentang Quran. Alamatu hubbillah, hubbul Quran. Ulama mengatakan tanda cinta Allah, cinta Al-Quran. Bagaimana Rasul cinta Al-Quran? Dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa Nabi SAW hina yalqahu Jibril fi syahri Ramadan, ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, beliau tadarus Quran, hatam Quran.
Di tahun di mana beliau wafat, beliau hatam Quran ke malaikat Jibril, setorkan hafalan Qurannya 2 kali dalam setahun. Tanda cinta beliau kepada Al-Quran. Sayyiduna Utsman bin Affan, tanda cinta beliau kepada Allah, beliau cinta Al-Quran, suka menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 rakaat witir. Sayyiduna Mansur bin Zadan, seorang tabi'in, di bulan Ramadan hatam Quran semalam 2 kali. Sayyiduna Imam Mujahid rahimahullah ta'ala hatam Quran di bulan Ramadan sekali semalam. Sayyiduna Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan kepada muridnya yang bernama Rabi, "Ya Rabi, aku di bulan Ramadan hatam Quran 60 kali. Sekali di siang hari, sekali di malam hari." Ini cinta Quran. Tadi para ustadz sudah menerangkan tentang cinta Quran. Sekarang saya praktekkan contoh cinta Quran. Sayyiduna Al-Imam Bukhari dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki, dalam kitab Hadyus Sari Muqaddimah Fathil Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah ta'ala, kedua imam besar ini dan imam-imam lainnya dalam kitab lain menceritakan tentang amalan Imam Bukhari di bulan Ramadan. Dengarkan, bisa jadi ini jawaban buat antum. Para imam mengatakan Imam Bukhari di bulan Ramadan di siang hari hatam Quran sekali. Hatamannya jelang buka puasa. Selepas hataman Quran beliau doa jelang buka puasa dan mengatakan doa setelah hataman Quran mustajabah, diijabah. Maghrib Isya beliau sholat berjamaah. Ba'da Isya Imam Bukhari sholat taraweh memimpin murid-muridnya dalam 1 rakaat beliau baca 20 ayat. Beliau memakai manhaj dan mazhabnya Sayyidina Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang bacaan taraweh. Jadi para ulama yang ingin tahu tentang manhaj dan mazhabnya Umar bin Khattab tentang bacaan taraweh, 1, baca kitab Musannaf Abdur Razzaq. Yang kedua, baca Musannaf Abu Bakar Ibni Abi Syaibah. Yang ketiga, baca Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Di minimal 3 kitab besar ini Anda akan temukan bagaimana tarawih yang benar. Setelah selesai beliau memimpin tarawih per 1 rakaat 20 ayat sampai hatam Quran di akhir Ramadan, maka beliau tidak sholat witir. Beliau pulang ke rumah beribadah dan lain-lain. Di akhir malam Imam Bukhari sholat 13 rakaat dengan witir per 3 malam hatam Quran. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya habis qiyam Ramadan perlu tahajud nggak? Ya ente contoh aja Imam Bukhari, jelas kan jawabannya. Jadi saya nggak perlu ngasih dalil kan, ya enggak. Kalau ente cinta Imam Bukhari, percaya beliau Amirul Mukminin fil hadis, nih Imam Bukhari. Kenapa? Karena orang zaman dulu cinta Quran dan cinta solat. Sampai cinta solatnya Sayyiduna Imam Zainal Abidin setiap hari solatnya 1000 rakaat, makanya disebutnya Zainal Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Sayyiduna Aswad, muridnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, setiap hari solatnya 700 rakaat. Sayyiduna Ahmad bin Hanbal, yang kata Imam Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan Ahmad bin Hanbal dia hafal hadis antara 700 sampai 1.000.000 hadis. Orang-orang nanya, Imam Abu Zur'ah, kok ente tahu dia itu hafal segitu banyak hadis? Ya iyalah tahu, kan ane muzakarah sama dia sebanyak itu. Berarti Imam Abu Zur'ah hebat juga, kan begitu maksudnya. Ahmad bin Hanbal yang katanya hafal antara 700.000 sampai 1.000.000 hadis, beliau setiap hari sholatnya 300 rakaat. Ketika beliau dihukum oleh pemerintah saat itu karena beliau kekeh mengatakan
Al-Quran gair makhluk. Beliau di penjara selama berapa bulan, digebukin di penjara, keluar dari penjara, lemah badannya, sisa sholat beliau cuman kuat setiap hari 150 rakaat setelah digebukin. Kita nggak digebukin, sholatnya nggak sebanyak itu, bener nggak? Tuh hadirin yang mulia, ini kalau saya cerita tentang sholat. Jadi tentang sholat saya udah cerita nih, tentang Quran saya udah cerita. Sekarang kita cerita tentang kedermawanan. Dalam hadis Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul manusia yang paling dermawan dan sangat-sangat dermawan terutama di bulan Ramadan saat bertemu malaikat Jibril. Bagaimana kedermawanan Nabi? Saya sering cerita di sini. Nabi kalau ngasih mas kawin kepada istrinya nggak ecek-ecek. Nabi ngasih mas kawin kepada istrinya yang bernama Khadijah itu 20 ekor unta betina. 1 ekor unta betina taruh ajalah 30 juta. 30 kali 20 baraha genep 100 juta. Ayah dede ibu-ibu dapat mas kawin 600 juta cung tangan bu. Ibu-ibu ayah tuh ayah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi kalau ngasih mas kawin kepada istri-istri beliau yang banyak itu setiap orangnya minimal dapat 500 dirham. Bukan dirham sekarang, dirham masa itu. Dirham masa itu 1 dinar berbanding 10 dirham. Jadi kalau 500 dirham berapa dinar? 50 harita, kurs harita, bukan kurs ayeuna. Sekarang 1 dinar di kurs Antam, lihat di Google semuanya. Dinar di Antam sekarang mulai dari 37, 38, 4 hiji, 42, 43, 47 riyut urang. Kan jadi 4 juta nya Kang ya. 50 kali 4 juta cing baraha meneh hese teuing jang baraha rek nikah moal ente 200 juta itu mas kawin Nabi. Dan Nabi itu kalau ngasih sesuatu nggak takut miskin, beda sama kita. Kita kalau Jumatan lewat keropak Jumat, di kantong kita ada $100, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Cing hayang jujur orang ayeuna. Pak milih nu mana? $100 leres Pak. Jujur Pak. Atau 1.000 atau 50? Ya, kemana Kang Ajis? $100 mau dimasukin keropak. Berat tidak? Berat. Karena kita kalau ngasih takut miskin. Nabi itu kata sahabat di masa itu, ya qaumi aslimu bi Muhammadin fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhaful faqah. Hei kaumku, masyarakatku, masuk Islam ke agama Muhammad, karena Muhammad itu kalau ngasih nggak khawatir miskin teu siga urang. Kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam diwarisi oleh sahabat. Di antaranya Sayyidina Utsman di perang Tabuk ketika melawan Rom, beliau memberikan 300 ekor unta dan 1000 dinar. Kalau sekarang sekitar 4 miliar. Kunaon miliar da orang teboga masalahna tahu. Kedermawanan sahabat ini dicontoh oleh tabi'in di masanya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau adalah mustahid, muhaddis. Bagaimana muhaddisnya Abdullah bin Mubarak, Bapak Ibu yang mulia? Abdullah bin Mubarak gurunya 4.000. Berapa gurunya? 4.000 orang. Abdullah bin Mubarak mengatakan, hamaltu hadzal ilma an 4.000 syekh wa rawaitu minhum min 1,000 syekh. Aku belajar ilmu agama dari 4.000 guru
Dari 4.000 guru itu yang aku ambil riwayat hadisnya cuma 1.000. Abdullah bin Mubarak, mujahid, muhaddis, mustahid. Beliau juga pedagang besar dan beliau sangat dermawan. Beliau punya bisnis miliaran. Dan begitu dermawannya Abdullah bin Mubarak, beliau punya guru di atasnya namanya Sufyan Ats-Tsauri. Abdullah bin Mubarak setiap tahun ngasih hadiah ke gurunya Sufyan Ats-Tsauri setiap tahun 10.000 dirham atau 1.000 dinar. 4 miliar. Hari Darul Barokah nggak tahu mereka orang baraha miliar. Halo, hei DKM, mereka orang miliaran. Tah mereka Kiai Harun tah, mereka ke akang-akang heug miliaran. Itu Abdullah bin Mubarak. Udah, saya cerita kedermawanan Sayyiduna Imam Syafi'i. Kedermawanan beliau. Satu ketika Imam Syafi'i dapat hadiah 5.000 dinar dari Harun Ar-Rasyid. Beliau bawa 5.000 dinar atau sekitar 20 miliar ini ke Mekah. Nyampe di gerbang Mekah, Imam Syafi'i buat tenda. Imam Syafi'i mengirim utusan, hei kaum. Syafi'i datang, bawa ilmu, bawa duit. Jadi ulama zaman dulu bawa ilmu, bawa duit. Kalau kita bawa ilmu, nerima amplop, gitu. Eta bedana orangnya kangnya. Leres eta kan kelakuan orang, gitulah. Imam Syafi'i bawa ilmu, bawa duit, 5.000 dinar hadirin, 20 miliar. Eta boga orang masalahnya. Maka hari itu masyarakat Mekah gembira dengan kedatangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. 5.000 dinar dibagi, bagi, habis sisa 100 dinar. Dengan 100 dinar ini Imam Syafi'i masuk ke Mekah, melanjutkan kehidupannya dengan sisa 100 dinar. Ayo Nabi, yang tanya ke akang, Kang, kalau dapat 20 miliar datang ke Bandung, rek dibagikan atau rek meuli naon Kang? Serius ya Kang. Tentu kita tidak bisa mengikuti kedermawanan salaf hadirin. Jadi tadi para kiai kita sudah cerita tentang berbagai macam ilmu Ramadan. Saya sekarang cerita tentang praktek salaf, tentang Quran, tentang sholat, tentang kedermawanan. Sudah cukup 3 poin itu. Lalu bagaimana dengan Qiyam Ramadan? Anda bisa baca di 3 kitab besar yang tadi saya sebutkan. Qiyam Ramadan Anda bisa 11, bisa 23, bisa 39. Kalau Anda Qiyam Ramadannya dengan gaya Nabi yang bacaannya dalam satu ayat ratusan ayat, 11. Ya buktikan dong. Nabi SAW kalau berdiri sampai bengkak kedua kakinya, betul tidak? Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW ketika di akhir-akhir hayatnya, sholat tahajudnya biasanya duduk. Ketika sholat tahajud beliau sisa 30-40 ayat, baru beliau berdiri. Berarti ketika duduk maca baraha, ratusan ayat. Jadi kalau Anda Qiyam Ramadannya gaya Nabi beneran, yang sahabat mengatakan kami melaksanakan Qiyam Ramadan bersama Nabi, lalu selesai sebelum sahur sehingga kami bergegas untuk bisa melaksanakan santapan sahur. Karena begitu panjangnya. 11 mangga. Kalau tidak mampu gaya Nabi, maka dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Muwatta Malik dan lain-lain, silakan pakai gaya sahabat 23 rakaat. Itu pun ada caranya. Apa caranya? Sayyidina Umar sebelum Ramadan memilih 3 jenis imam. Baca cepat, baca menengah, baca lambat. Baca silakan dalilnya, banyak kitabnya. Pembaca cepat diminta oleh Umar bin Khattab 1 rakaat baca 30 ayat, dan saat itu ketetapan Qiyam Ramadan 20 rakaat. Berarti 30 kali 20 rakaat barahakan 600 ayat pembaca cepat. Ini di 3 kitab besar nih, kitab salaf semua nih. Pembaca yang menengah 1 rakaat 25 ayat kali 20 baraha 500. Pembaca lambat 20 ayat kali 20 rakaat baraha 400.
Makanya dalam kitab Al-Um dan lain-lain kitab Imam Syafi'i, di masa Imam Syafi'i taraweh ada dua fenomena. Di Mekah taraweh 23 rakaat, di Madinah taraweh 39 rakaat. Itu masa Imam Syafi'i. Maka ulama dan umat tanya sama Imam Syafi'i, "Hei Syafi'i, nah bisa beda kieu? Ari di Mekah tarawehan ayeuna 23, di Madinah nah 38." Karena itu keputusan Umar bin Abdul Aziz 39 itu. Satu rakaat 10 ayat kali 39 jadi berapa? 390. Ada dalilnya. Maka kata Imam Syafi'i, bagi orang yang bacanya panjang maka persedikit rakaat. Tapi bagi orang yang bacaannya pendek perbanyak rakaat. Dan aku Syafi'i lebih memilih bacaan sedikit dipanjangkan, rakaat diperpendek jadi 23. Itu pilihan salaf. Tapi kan kalau pilihan kita beda deui. Orang mah hayang pondok rakaat jeung pondok naon Kang? Ta eta masalah orang teh. Rakaatna hayang 11, bacaanna hayang naon? Tah tadi komo cek Ustad kul huwallahu. Ah mantap tadi eta mata. Benar eta ayat nu paling ajib lah pokona mah. Cocok lah 11 rakaat. Jadi ayeuna urang teh qiyam Ramadan urang teh hadirin yang mulia full diskon rakaat jeung diskon bacaan. Ustadz, Kiai diterima enggak? Insya Allah terima kalau ikhlas, amin. Insya Allah diterima kalau kita ikut sunnah Nabi, amin ya Rabbal Alamin. Nggak usah khawatir masalah terima. Cuman kita nggak usah rame, jangan merasa paling benar 11, jangan merasa paling benar 23, jangan merasa paling benar 39. Mana yang sesuai dengan era salaf itu yang keren. Makanya kita dengan full diskon rakaat ya agak keren lah, walaupun nggak sekeren salaf. Jangan saling nyalahin. Udah siap diamalkan. Pata rosanana ibu bapak rek 23 39 atau 11 satu ayat ratusan ayat. Atau yang keempat diskon rokaat dan diskon bacaan. Milih mana ibu sing jujur? Keopat. Oh iya tah. Iya tah iya. Opat langsung milih iya tah. Encan musyawarah jeung DKM KHDN teh. Astagfirullah. Ini DKM nih. Musyawarah heula DKM. Pak Dokter Haris. Wow. Jadi terserah nanti di Darul Barokah mau 11, 23, 39, maka pesan saya Kang DKM lindungi semuanya. Yang 11, yang 23, yang 39 semua dilindungi dalam syariah. Jadi silahkan, nggak usah dirame-ramein. Dah selesai, ini 10 menit ini lebih nih. Berarti pahalanya lebih nih. Walaupun amplopnya sama ini. Jadi bicara amplop lagi tadi. Udah tinggalkan amplop. Akhirnya apa Bapak Ibu yang mulia? Hablum minallah yang baik akan menghasilkan hablum minanas yang baik. Maka tadi Kiai Ghazali mengatakan, seorang yang dia sedang saum, ketika hablum minallahnya baik, dia pasti hablum minanasnya baik. Apa sabda Nabi? Fa in qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Apabila saat orang sedang siam Ramadan ada orang ngajak dia berantem, atau yang kedua mencaci maki dia, maka cukup katakan oleh orang yang sedang siam ini, ane lagi siam, ane lagi siam. Patarosanana Pak Kiai itu kan lagi saum, berarti kita bisa mengatakan anak iya siang iya keur saum, engke insyaallah ba'da maghrib orang mau bedog gitu tah meureun. Henteu kitu Bapak Ibu. Artinya apa? Orang yang siam dia punya hablum minallah yang baik, dia akan punya hablum minanas yang baik, menghindari segala bentuk al-qital wal jidal wasyatam wasab dan lain-lain. Akhirnya Bapak Ibu yang mulia, Ramadan harus dikembalikan tadi kepada yang tadi Pak Ustadz kita, Pak Kiai kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Saya tutup dengan kata cinta karena ini namanya muhasabah cinta. Dari tadi belum ada yang bicara tentang cinta. Saya akhiri dengan cinta. I love you Allah. Duh.
Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna, ya enggak, ahab ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa itu cinta? Nah, ini dia kan. Terakhir ya, udah. Sayyiduna Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menggambarkan apa itu cinta, definisi cinta. Cinta yang pertama kata Imam Ibnu Hajar adalah al-mail ila ma yuwafiquhul muhib, kecenderungan hati yang dimiliki oleh seorang yang menyukai atau mencintai dengan apa yang dia cocok, sesuai dengannya. Yang kedua, makna cinta adalah iradatu ma ya'taqiduhu khairan, menginginkan apa yang dia yakini itu baik. Dari dua definisi ini, cinta bisa bermakna adalah apa? Keinginan hati dan kecenderungan hati seseorang kepada sesuatu karena satu, meyakini sesuatu itu baik, yang kedua, sesuatu itu cocok untuk dirinya. Itulah cinta. Jadi ketika Anda cinta kepada istri, di dua itu. Sebab itu yang Anda dapatkan. Misalkan ada di antara Anda cinta kepada superstar Miss Universe dunia, Anda cinta, tapi cocok nggak? Komo siga orangnya nggak sekolotnya, nggak cocok. Pak Ustadz lihat Lamborghini 80 miliar, resep tuh, resep, tapi cocok tuh. Eta masalah nata. Orang nggak ukur resep, tapi tidak cocok dengan kantong kita. Bener tuh, Ji? Kan gitu orang teh. Jadi cinta, dan cinta ini ajib. Seperti cinta antara Majnun dan Laila. Jadi ada seorang yang cinta Laila, disebutnya Majnun, orang gila. Begitu gilanya dia, tergila-gila kepada Laila, dia mengatakan dalam beberapa syairnya, amru bid diyar Laila wa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Ajib nggak Bu? Ajib ente ngarti ente? Eta masalahna ngomong ajib teu ngarti, bingung orang mah. Bodor wae Pak Ustadznya. Ame teh tunduh, bener teh. Ti tadi saya teh tunduh yang sare ieu teh. Bari jang saya belum makan malam ini, masuk angin. Untung tadi Pak DKM udah ada kisi-kisi, Pak Kiai aya kebuli, semangat 45 muncul saya. Tadi mah saya yang balik Pak Ustadz. Candahar ieu teh kade. Udah terakhirlah cinta. Jadi bagaimana cinta seorang Majnun kepada Laila? Dia mengatakan, aku lewati kampungnya Laila, lalu aku mulai mencium dinding-dinding bangunan-bangunan yang ada di kampung Laila. Cinta kepada Laila, ada rumah, dinding-dinding diciumin. Wa ma hubbud diyari saghafna qalbi. Aku sengaja mencium dinding-dinding rumah-rumah kampung Laila ini bukan karena mencintai dinding-dinding ini. Walakin hubbu man sakana diyar, tapi ciumanku pada dinding-dinding rumah kampung Laila menunjukkan bukti betapa cintanya aku kepada orang yang ada di balik dinding itu, yaitu Laila. Allahu Akbar. Makanya Sayyiduna Muawiyah ketika beliau membawa Al-Quran, beliau cium Al-Quran dan beliau letakkan di atas kepalanya dan mengatakan, hadza kalamullah, ini firman Allah. Jadi kalau ada orang nanya, mana dalil cium Al-Quran dan taruh Al-Quran di kepala, tah Sayyiduna Muawiyah pagaweanana asar sahabat. Dalil meureun eta ge. Lamun orang rek adu dalil, ayo gitu kan. Udah selesai. Jadi Bapak Ibu yang mulia, saum Ramadan, qiyam Ramadan akan satu menghasilkan cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbentuk cinta Al-Quran dan cinta As-Sunnah. Dan terakhir, qiyam dan saum Ramadan la'allakum tattaqun akan menghasilkan cinta kepada sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman
salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sehingga dia mencintai kebaikan ini dimiliki oleh saudara muslimnya sebagaimana kebaikan itu dia suka dimiliki oleh dirinya sendiri. Siap mencintai insyaallah? Maka cintailah karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah, maka sempurnalah imannya. Yuk kita saling mencintai, saling memaafkan, saling menghargai perbedaan. Dan terakhir saya mengusulkan kepada pemerintah tercinta kita ke depan supaya tidak ada lagi perbedaan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Menghargai, menghormati perbedaan harus, setuju tidak? Tetapi kebijakan dan ketegasan pemerintah di negeri yang besar ini, sehingga dengan keputusan yang bijak dan tegas, Ramadan dan Idul Fitri Indonesia hanya satu, itu diperlukan. Jadi bukan cuman kita mengucapkan slogan hargai perbedaan, hargai ikhtilaf, hargai kita juga perlu kebijakan ketegasan. Kita berharap tahun depannya lagi, ormas-ormas besar takluk dan taat kepada pemerintahnya dalam penentuan Ramadan, baik dengan metode hisab maupun metode ru'yah. Setuju henteu? Atau kita mau beda-beda terus? Setuju henteu? Kita mendingan bersatu dalam naungan hakim pemerintah daripada beda-beda terus siga ayeuna. Pak Kiai, boleh nggak beda Ramadan? Menang. Aya hadis riwayat Muslim. Quraib rahimahullah taala Ramadannya di Syam, ketika beliau ke Syam itu Kamis malam Jumat lihat hilal. Jumatnya puasa Ramadan. Quraib rahimahullah ta'ala balik ke Madinah ketemu gurunya Ibnu Abbas. Ditanya Ibnu Abbas, hari di ditu Ramadan iraha? Kata Quraib, guru, di ditu mah Ramadan ningali hilal Kamis malam Jumat, puasa Ramadan poe Jumat. Ari guru di dieu urang puasana iraha? Di dieu mah urang hilal teh Jumat malam Sabtu, berarti puasana iraha? Sabtu. Jadi boleh terjadi perbedaan puasa penetapannya, satu di Syam, satu di Saudi. Kaci ari orang di Indonesia kan beda deui, saimah sa RT imah pahareup-hareup beda Ramadan, beda Idul Fitri. Eta ti mana cing dalilna? Urang hayang nyaho hadirin. Maka saya sangat menghargai perbedaan dengan ormas manapun. Kita cintai NU, Muhammadiyah, Persis, Persija, Persikabo, PSMS Medan. Kita cinta karena Allah. Tapi kesatuan persatuan lebih kita dukung. Setuju henteu? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Enggak salah tadi ngomong we orang capek. Leuwih teh 10 menit lah. Mudah-mudahan Allah terima saum dan qiyam Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair kepada guru kita Kiai Haji Maulana Nanang.